Diaspora Aceh Melintas Jagat. Buku ini mengulas berbagai peran dan bahkan diplomasi para diaspora Aceh tanpa mengenal batas negara di dunia sejak masa pra-kemerdekaan, masa revolusi tanpa mengenal batas negara, dan termasuk masa pembangunan hingga saat ini. Cukup banyak ragam peran dan diplomasi yang terkadang memberikan kesan keras. Ada yang kocak, ada yang lewat seni, ada yang lewat film, budaya, seni lukis, pertanian, konstruksi, perdagangan, usaha, energi, teknologi, politik, perbankan, diplomasi, parlemen, eksekutif, yudikatif, kaum perempuan, dan bahkan juga peduli terhadap lingkungan. Atau bahkan pelopor di dunia internasional seperti Dr. Reza Abdul Jabbar, orang Lok Semawe, sebagai peternak sukses di Albany, New Zealand. Ada juga Profesor Taifo Mahmud, orang Langsa yang sukses di Amerika. Di dalam buku ini ada sekitar 259 orang yang masuk dalam diaspora Aceh di seluruh dunia. Masih banyak lagi diaspora Aceh yang belum masuk dalam buku ini karena keterbatasan halaman dan pertimbangan teknis lainnya. Dalam buku ada juga Hamid Awaludin, Bapak Yusuf Kala, yang tentu saja memiliki peran sangat signifikan bagi perdamaian di Aceh. Si Aceh sekarang jauh lebih aman, akibat tentu juga dukungan daripada saudara-saudara semuanya. Tetapi secara ekonomi masih berusaha bergeliat untuk maju. Tentu dengan segala macam aturan-aturan mestinya itu sudah dapat mengejar ketertinggalan akibat 30 tahun konflik itu, yang akibatnya ekonomi tidak berjalan dengan baik. Yang bergerak ialah entrepreneurship-nya yang ada di dada orang Aceh ini harus betul-betul didorong secara sebabnya. Entrepreneurship tidak mempunyai batas wilayah, tidak batas provinsi, tidak punya batas negara, tetapi mempunyai suatu kemampuan yang besar sekali untuk memajukan satu daerah. Namun tentunya bahwa di samping diaspora Aceh ini berjaya di banyak tempat di Indonesia ini dan juga di dunia ini, maka tentu juga harus bersama-sama untuk bagaimana memajukan atau mengejar ketertinggalan Aceh akibat konflik selama berkepanjangan itu. Ada Mr. Yap Tiam Him, pelopor hak asasi manusia di Indonesia. Ada Vivi Yong, yang artis tiga zaman. Ada Teku Anwar Johansyah, keturunan Aceh Kiau, yang diberi gelar Teku karena diangkat sebagai anak oleh penguasa IDI Teku Johansyah. Ada juga periset di Atmospheric and Earth Science di Helsinki, Mr. Marta Arbayani bin Zaidan. Ada juga Irwan Hasbalah, tukang jagal daging halal di Australia. Ada pendidik berniaga di Malaysia, Kasim Nyakmaon, dan legenda Aceh di Semenanjung Melayu, Tan Sri Sanusi Junaid. Di Jakarta ada pengusaha yang dengan sukarela menyumbang hartanya untuk menegakkan Monas dengan lidah api berupa emas, Teku Markam, orang kaya zaman Soekarno. Ada juga pengumpul sumbangan untuk beli pesawat Garuda RI 001 Selawah. Ada Gubernur Sumatera Utara yang pertama, Mr. Muhammad Hasan. Gubernur Sumatera yang pertama, Mr. Muhammad Hasan. Dan juga Gubernur Sumatera Utara yang pertama, Mr. Sultan Muhammad Amin Nasution, yang lebih dikenal dengan Krung Raba Nasution. Dan juga ada ensiklopedia berjalan, intelektual Islam, Profesor Dr. Haji Abu Bakar Aceh. Ada pendekar diplomasi revolusi, Profesor Nur Asyik, yang juga menantu Tengku Daud Bereh. Ada tentu saja yang tidak kalah penting, bagaimana kita menyimpulkan. Yang pertama, diaspora ini luar biasa. Dan diaspora ini banyak menentukan di mana-mana. Berarti itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, barangkali kalau kita mengetahui teman-teman yang berdiaspora di Aceh ini, hampir semua bukan anak orang kaya. Umumnya anak orang miskin. Saya pergi dari Aceh dulu karena demo, diusir oleh bupati, jadi suruh ke Bandung.
Untung di Bandung saya tidak lama luntang-lantung, akhirnya bisa saya ikut di dalam kegiatan-kegiatan sampai kemudian seperti sekarang ini. Jadi orang bilang, anak Aceh ini kalau di luar itu dia Kopassus. Kopassus itu diterjunkan di lapangan manapun, dia menang. Nah ini hebatnya orang Aceh. Nah sekarang kita sudah bicara tentang kehebatan kita. Barangkali pada kesempatan ini, kalau boleh, kita juga coba dikit-dikit lihat kekurangan kita. Saat ini tentu saja ada Pak Sofyan Jalil yang sudah beberapa kali mendapat kepercayaan pemerintah sebagai menteri. Ada Pak Surya Paloh sebagai pemimpin partai berpengaruh dan berkuasa. Ada Pak Mustafa Abu Bakar yang telah sangat aktif menggawangi Taman Iskandar Muda dan dipercayakan sebagai pejabat Gubernur Aceh, Kepala Bulog, dan juga Menteri BUMN. Ada Pak Abdullah Putih, Azwar Abu Bakar, Ferry Murshidan Baldan. Hal yang penting adalah soal diaspora. Diaspora menurut saya adalah potensi orang Aceh di luar Aceh. Ya, nah, bagaimana itu terangkum? Orangnya semua hebat, gagasannya besar. Nah, tapi yang paling pokok dan paling penting ini khususnya Bang Surya Dharma dan Bang Mustafa Abu Bakar adalah bagaimana teman-teman masyarakat dan pemerintah Aceh itu mampu merumuskan apa yang ingin Aceh capai. Nah, ketika mereka sudah merumuskan, baru kita bergerak sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan akses kita, sesuai dengan daya upaya, sehingga match dia. Karena kalau kita yang di diaspora ini, ya kan, itu menyampaikan sebuah gagasan yang barangkali tidak ketemu dengan kebutuhan Aceh. Nah, jadi saya kira rumuskan dulu oleh masyarakat dan pemerintah Aceh, kemudian apa yang ingin dilakukan dan apa yang bisa disupport oleh teman-teman diaspora ini dengan berbagai kemampuan dan potensi yang ada. Saya kira itu yang penting. Saya teringat bagaimana kemudian ketika merumuskan Undang-Undang Aceh itu adalah merumuskan apa yang diinginkan masyarakat Aceh. Kita tuangkan dalam undang-undang dengan semua Forbes, semua tim, semua masyarakat Aceh bergerak di Jakarta untuk melobi semua. Ini jadi mulus-mulus aja. Nah, itu yang saya kira Bang Fahri, saya kira kita betul-betul pemimpin, tapi yang penting adalah mempertemukan apa yang ingin Aceh capai lewat rumusan masyarakat dan pemerintahnya, dan kemudian apa yang bisa kita lakukan, kita sumbangsikan dengan potensi yang ada, yang menyebar di lintas jagat ini. Ya, dengan demikian saya kira kita bisa akan melihat Aceh terpadu dalam sebuah potensinya. Orang Aceh secara individual, saya kira semua orang bilang orang Aceh itu hebat. Ya, tapi saya kira kehebatan itu harus kita wujudkan dalam sebuah gerak bersama yang pertemukan apa yang ingin dicapai masyarakat Aceh dengan pemerintah Aceh dan apa yang harus kami lakukan di diaspora ini. Ya, itu aja Bang Fahri. Terima kasih Bang Fahri dan para senior semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada lagi dari kalangan seniman pembaharu seni lukis kaligrafi Islam modern, Profesor Ade Pirus, dan penulis buku Aceh Daerah Modal, Aka Yakobi. Insya Allah diaspora Aceh yang ada di berbagai wilayah, baik di tanah air maupun di berbagai tempat di seluruh dunia, terus menjadi pribadi-pribadi yang membawa nama baik Aceh.